Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Oktrianur dari S1 Keperawatan 7B. Di sini saya akan menganalisa jurnal pada keperawatan kritis dengan tema cairan pada jurnal 1 dan jurnal 2. Yang pertama, jurnal 1 yang berjudul Aplikasi Model Adaptasi Roy pada Anak dengan Gangguan Keseimbangan Cairan yang diteliti oleh Desak Putu Christian Purnamiasih, Nani Nurhaini, dan Siti Khotijah pada tahun 2017. Pada metode penelitian ini adalah studi kasus melalui pemberian asuhan keperawatan. Jumlah responden yang dikelola berjumlah 5 anak pada kelompok usia bayi sampai dengan remaja. 5 responden tersebut mengalami gangguan keseimbangan cairan karena diet dan muntah sehingga menjalani perawatan di rumah sakit. Asuhan keperawatan diberikan dengan menggunakan aplikasi model adaptasi Roy. Proses asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, menetapkan tujuan, membuat intervensi keperawatan, dan evaluasi. Pada waktu penelitiannya yaitu Vol 6 2017 dengan tempat penelitian di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan jumlah responden 5 responden. Dengan kriteria responden pada pengkajian stimulus model adaptasi intervensi didapatkan data bahwa stimulus vokal klien merasa lelah dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada pengkajian stimulus model adaptasi konsep diri didapatkan data bahwa stimulus vokal adalah kelemahan tubuh. Dengan instrumen alat ukur pada jurnal ini itu menggunakan aplikasi model adaptasi Roy. Proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, menetapkan tujuan, membuat intervensi keperawatan, dan evaluasi. Dengan cara pengumpulan data jurnal ini mengukur tanda-tanda vital setiap 3 jam, mengkaji tanda-tanda dehidrasi, mengukur intake dan output cairan, memberikan cairan intravena KAEN 3B 35 mili per jam, memberi klien minum melalui NGT, menimbang berat badan klien setiap hari. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini, hasil penelitiannya yaitu implementasi yang sudah dilakukan adalah mengobservasi tanda-tanda vital setiap 3 jam, memberikan minum air pada klien sedikit demi sedikit, menghitung intake dan output cairan, serta memberikan cairan parentral KEN 1B. Evaluasi didapatkan bahwa diagnosa pada klien teratasi. Pada pembahasan jurnal ini, sumber yang paling umum dari peningkatan kehilangan cairan adalah saluran gastrointestinal dari muntah, diare, atau keduanya, misalnya gastroenteritis. Sumber-sumber lain adalah ginjal, misalnya ketoasidosis diabetik, kulit, misalnya keringat berlebihan, luka bakar. Penurunan asupan cairan sangat bermasalah ketika anak muntah saat cuaca panas dan ketika demam, taknyu, atau keduanya. Demam meningkatkan IWL sebanyak 12% setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu tubuh. Parameter untuk menentukan derajat tersebut, dehidrasi memerlukan pemantauan tanda-tanda vital, penampilan klinis, produksi urin, dan berat jenis berat badan, dan kadar elektrolit serum. Kelebihan jurnal ini, konsep asuhan keperawatan menggunakan aplikasi model adaptasi Roy melalui input, output, kontrol, proses, dan efektor. Pada kekurangan jurnal ini, tidak ada kekurangan pada jurnal ini. Rekomendasi aplikasi model adaptasi Roy perlu lebih banyak digunakan dalam penelitian keperawatan anak. Penerapan asuhan keperawatan komprehensif yang dikombinasikan dengan penerapan evidence-based praktik akan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Pada jurnal 2 yang berjudul Gambaran Self-Care Status Cairan pada Pasien Hemodialisa yang diteliti oleh Faradisa Yuanita Fahmi Hidayati pada tahun 2016. Metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penulisan literatur review ini adalah dengan penelusuran yang bersumber dari elektronik database mencakup EBCCO, ProQuest, Google Scholar, dan PubMed dengan kata kunci self-care, status cairan hemodialisa. Peneliti ini hanya menjaring artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai 2015. Data yang diperoleh ditelaah disusun secara sistematis, dibandingkan satu sama lain, dan dibahas di literatur terkait. Pada waktu penelitiannya Vol 4 No 2 tahun 2016, tempat penelitian jurnal ini tidak ditemukan lokasi penelitian. Kriteria responden jurnal ini, pasien mengalami kesulitan dalam membatasi asupan cairan yang masuk, namun mereka tidak mendapatkan pemahaman tentang bagaimana strategi yang dapat membantu mereka dalam pembatasan cairan. Dengan jumlah responden 2 responden. Pada instrumen atau alat ukur jurnal ini dalam menggunakan konsep OREM dan literatur review.
Pada jurnal ini, cara pengumpulan datanya adalah parameter untuk menilai status cairan tersebut melalui beberapa pemeriksaan seperti trend in body weight, residual renal function, blood pressure, Nick Vance, breathing, odem, intradialytic, dan post-dialysis problem. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini, hasil penelitiannya yaitu hasil literatur review didapatkan bahwa kemampuan self-care pengelolaan cairan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa masih rendah. Pada pembahasan jurnal ini, status cairan merupakan suatu keadaan atau kondisi pada pasien untuk menentukan kecukupan cairan dan terapi cairan. Selanjutnya, parameter untuk memulai status cairan tersebut melalui beberapa pemeriksaan seperti trend in body weight, residual renal function, blood pressure, neck veins, breathing, odem, intradialytic, dan post-dialysis problem. Pada pasien hemodialisis masih sangat susah untuk dilakukan bahwasanya kondisi normal manusia tidak dapat bertahan lama tanpa asupan cairan dibandingkan dengan makanan. Namun, pada pasien hemodialisa, mengontrol cairan merupakan salah satu masalah yang utama yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan status cairan yang optimal untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kelebihan jurnal ini, penelitian ini menggunakan pembatasan cairan dengan menggunakan metode DDVQ atau Dialysis Diet and Fluid Non-Adherency Questionnaire. Dan kekurangan jurnal ini, pada jurnal ini dari telaah beberapa jurnal yang didapatkan peneliti menyebutkan bahwa kemampuan self-care dalam pengelolaan cairan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman pasien dan keputusasaan pasien terhadap penyakitnya. Rekomendasi pada jurnal ini, rekomendasi hasil penelitian ini adalah agar perawat menerapkan konseling diet cairan pada setiap pasien hemodialisa supaya mencegah peningkatan IDWG yang berlebihan. Terima kasih atas presentasi analisa jurnal ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.